Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, students. How's life? I'm fine. Okay, I hope so. I hope you are always in the best condition like me. And before we start our class, let's say basmalah together first. Okay, let's say Bismillahirrohmanirrohim. Okay, next I want to check your present. Sebelum kita mulai, I want to ask to you, are you still remember what is the material in our last meeting? Simple, present. Dan hari ini kita akan bicara tentang procedure text. For especially in manual. I want to show you a simple videos. Sam's patient has an upper respiratory infection. Sam secures her mask either with ties or by placing elastic ear loops around her ears. She fits the flexible band to her nose bridge, making sure it is snug to her face and below her chin. Sam knows her front of her mask is contaminated. Sam performs hand hygiene. Instead of touching the mask, she grasps the ties or elastics of the mask, carefully removing the mask without touching the front. Sam discards the mask in the waste container. Sam performs hand hygiene. Great job, Sam. What video about? Memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk tentang bagaimana menggunakan masker yang baik. Ya, jadi kan itu videonya tentang penggunaan masker yang baik. So, tujuannya adalah bagaimana caranya menggunakan masker itu dengan baik. So, kita bisa lihat di situ. Kemudian, apakah kalian, are you seeing some guidance? Di sini bedanya dengan resipis atau mungkin juga jenis prosedur yang lainnya. Itu kalau manual itu ada step-step atau aturan yang memang diberikan, tetapi harus dilalui dengan urut. Jika tidak diurutkan sesuai atau dilakukan secara urut, itu there is something missing atau ada sesuatu hal yang akan tidak beres nanti goalnya, semacam itu. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini itu tujuannya adalah determine the detailed information about the general description and explain and implicit information, juga menganalisis analysis the social function, kemudian analysis the structure use the manual procedure seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah analysis the language filternya. Jadi tadi saya sudah mengawali dengan 3 pertanyaan yang sekarang bisa kalian lihat di sini. Next, definisinya secara umum tadi sudah Diva sebutkan dari awal. Berikutnya, tujuannya jelas. Tadi sudah saya kasih tahu bahwa type untuk procedure text itu ada 3. Yang pertama yaitu manual dan tips. Yang kedua tadi resip resipis sudah ya kita lewatkan. Yang ketiga ini nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya yaitu mengenai itinerary. Berikutnya structure text. Tadi di awal saya sudah mulai pancing-pancing kalian dengan ada goal-nya. Nah ini ada generic structure-nya atau bagian dari teks prosedur secara umum itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah goal, kedua material, dan yang ketiga step. Language filter di awal pertemuan kita tadi saya sudah kasih tahu bahwa ini masih ada hubungan dengan our last meeting materials, yaitu mengenai the simple present tense. Jadi tadi penggunaan pembentuk pertama. Prosedur ini biasa menggunakan bentuk imperatif atau kalimat action, perintah, command. Kemudian menggunakan temporal conjunction. Juga ada menggunakan using adverb. Next itu tentang sampel, contohnya. Di sini ada teks,
Di sini ada judul. Berikutnya, Prosedur. prosedur teks. Di bawahnya ada how to use gas stove. Ini adalah goalnya. Kalau bisa dilihat, would you like someone help me to read this text? To use a gas stove. Gas stoves are valued for their quick heating response and simple temperature adjustment. It is known to that there is less smoke come for a gas stove than a traditional stove use kerosene. Kerosene. Nah, berikutnya saya kasih note ya. Saya kasih note atau saya kasih catatan bahwasanya untuk prosedur, goal itu diisi oleh title text. Berikutnya, ingredient itu biasa dipakai untuk makanan atau minuman, food and drink or beverage. Seperti itu nggih. Kemudian untuk material itu non-food. Jadi material itu untuk non-food, bukan makanan. Next, step-nya can be made using a sequence of number or made a paragraph. Nah, kuncinya ketika kalian membuat sebuah prosedur teks, gunakan kalimat yang jelas. Jadi orang itu akan melakukan prosedurnya, step-stepnya itu tidak akan kebingungan. Begitu juga, segala sesuatunya harus dibuat mudah dipahami. Bisa dipahami nggih? Ini tentang manual for composing procedure text. Jadi ada cara bagaimana kita membuat teks prosedur itu, stage-nya atau langkah-langkahnya. Yang pertama adalah determine the topic to be written. Kita harus tentukan dulu topiknya apa. Berikutnya, collect various sources of information and create an outline. Kemudian develop information, write a title. Jadi kita coba kembangkan dari informasi yang kita dapat tadi untuk membuat sebuah judul. Kemudian next, write down the material needed. Next, write down the step. Sudah saya sampaikan. Kemudian nanti begini, kalian akan ada tugas secara kelompok. Silakan kalian menganalisa teks yang ada di PPT ini. Yang pertama yang harus kalian analisis mengenai function. Yang kedua, tentang generic structure. Kemudian, yang ketiga, yang harus kalian lakukan, yaitu menganalisis the language feathers. Kemudian tugas individunya, silakan kalian kompos manual prosedur teks yang biasa kalian lakukan di rumah, yang bisa ditemukan sehari-hari di rumah. Tulisannya sudah kalian kompos itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Saya ingin satu orang untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Teks prosedur. Ya. Diva sudah coba bikin summary atau conclusion tentang what is the procedure text, the function, the part of the procedure text, and then the language structure. Kemudian nanti kalian dapat tugas secara kelompok, make a group ya, silahkan. Nanti untuk analysis the text yang nanti akan saya coba share lewat grup. Kemudian berikutnya secara individu kalian make atau compose a procedure text about manual tentang segala sesuatu yang biasa kalian temui dan itu butuh atau perlu dibuatkan manual. Kita akhiri dulu aja pertemuan kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya saya harap kalian tetap selalu jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Thank you for your attention and see you next meeting. And thank you for your attention. See you. Bye-bye.